Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jamiatur Rahmah akan membahas tentang video media pembelajaran Akidah Akhlak kelas 7 MTS Rut Tauhid, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Yang mana di sini yang pertama yaitu pengertian dari sifat-sifat Allah, perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah, identifikasi sifat-sifat Allah, dan bukti kebenaran sifat-sifat Allah. Tahukah kalian apa sifat-sifat Allah itu? Yang dinamakan dengan sifat adalah ciri-ciri atau keadaan yang melekat atau menempel pada sesuatu. Sedangkan zat yaitu sesuatu yang diberi sifat. Allah adalah zat yang mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat Allah terdiri dari 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat-sifat Allah yang terdiri dari 3 macam tersebut ada beberapa macam. Yang pertama, sifat wajib terdiri dari 20. Sifat mustahil ada 20 dan sifat jaiz Allah juga ada 1. Yang termasuk sifat wajib di sini yaitu wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, ba'sor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiron, dan mutakalliman. Sedangkan sifat jaiz bagi Allah di sini juga ada 20, yaitu adam, hudus, fana, mumasalatul hawadisi, ihtiyajul li ghairihi, ta'adudun, ajzun, karohatun, jahlun, mautun, summun, umyun, bukmun, ajizan, karihan, jahilan, mayitan, asoma, akma, dan abkama. Sedangkan sifat jaiz bagi Allah di sini ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Arti dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz di sini yang pertama wujud, artinya ada. Mustahil Allah itu adam atau tidak ada. Yang kedua yaitu qidam, artinya Allah itu wajib dahulu. Muhal Allah itu hudus atau mustahil Allah itu baru. Yang ketiga yaitu baqo, artinya Allah maha kekal, dan mustahil Allah itu fana atau rusak. Yang keempat, Allah itu mukhalafatul hawadisi, artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mustahil Allah mumasalatul hawadisi, yaitu menyerupai makhluk. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, artinya Allah itu maha berdiri sendiri. Mustahil Allah itiyajul li ghairihi, yaitu mustahil Allah itu butuh kepada selain dirinya. Yang keenam yaitu wahdaniyat, artinya Allah itu maha esa. Mustahil Allah ta'addud atau mustahil Allah itu berbilangan. Yang ketujuh yaitu qudrat, artinya Allah itu maha kuasa. Mustahil Allah itu anjizun, yaitu mustahil lemah. Yang kedelapan yaitu Allah itu iradah, artinya Allah itu maha berkehendak. Mustahil Allah itu karohatun, yaitu mustahil Allah itu terpaksa. Yang kesembilan yaitu ilmu, artinya Allah wajib bersifat mengetahui. Mustahil Allah itu jahlun, bodoh. Yang ke-10 yaitu Allah itu hayat, artinya Allah itu maha hidup. Mustahil Allah itu mautun atau mati. Yang ke-11 Allah itu sama, artinya Allah itu wajib mendengar. Mustahil Allah itu sumun, tuli. Yang ke-12 Allah itu basor, yaitu Allah itu maha melihat. Mustahil Allah itu umyun, buta. 13 Allah itu kalam, artinya Allah itu maha berfirman. Mustahil Allah itu bisu atau
bukmun. Yang ke-14 yaitu Allah itu qadiron, yaitu Allah itu zat yang maha berkuasa. Mustahil Allah itu ajizan, artinya mustahil Allah itu lemah. Yang ke-15 Allah itu muridan, artinya Allah itu maha berkehendak. Mustahil Allah itu karihan, yaitu mustahil Allah itu maha terpaksa. 16 Allah itu aliman, artinya Allah itu zat yang maha mengetahui. Mustahil Allah itu jahilan, yaitu mustahil zat Allah itu bodoh. 17 Allah itu sami'an. Yang ke-17 Allah itu maha hayyan, yaitu Allah itu maha hidup. Mustahil Allah itu mayitan, mustahil zat Allah itu mati. Yang ke-18 Allah itu sami'an, yaitu zat yang maha mendengar. Mustahil Allah itu asoma, yaitu mustahil tuli. Yang ke-19 Allah itu basyiron, yaitu Allah itu zat yang maha melihat. Mustahil Allah itu a'ma, yaitu mustahil buta. Yang terakhir yaitu Allah bersifat mutakaliman, artinya Allah itu maha berfirman. Mustahil Allah itu abkama, atau mustahil Allah itu zat yang bisu. Sedangkan sifat jaiz Allah yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya itu sudah apa kata Allah. Jadi faham ya mengenai tentang sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz yang dimiliki oleh Allah. Nah, di sini juga ada dalil-dalilnya. Dalil sifat-sifat Allah. Yang pertama wujud terdapat di dalam surat As-Sajdah ayat 32 ayat 4. Yang kedua, qidam ini terdapat di dalam surat Al-Hadid, Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga yaitu baqo terdapat di surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Mukhalafatul hawadisi terdapat di surat Asy-Syu'ara ayat 11. Qiyamu binafsihi surat Ali Imran ayat 2. Wahdaniyat ayat Al-Quran Al-Ikhlas ayat 1. Yang ketujuh kudrat yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Irodah terdapat di surat Yasin ayat 82. Ilmu Al-Mujadalah ayat 7. Hayat yaitu Al-Baqarah ayat 255. Sama terdapat di surat An-Nisa ayat 148. Basor terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Kalam terdapat di surat An-Nisa ayat 164. Qadiron terdapat di surat Ali Imran ayat 26. Muridan terdapat di surat An-Nisa ayat 26. Aliman Al-Hujurat ayat 16. Hayyan terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Sami'an An-Nisa 134. Basyiron Al-Isra ayat 17. Mutakaliman di surat At-Taubah ayat 6. Sedangkan sifat dalil tentang sifat jaiz terdapat di surat Al-Isra ayat 54. Sini kalian bisa melihat, membuka Al-Quran, bisa mengetahuinya dan seterusnya. Selanjutnya perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah. Di antara lain, orang yang mengaku dirinya beriman kepada sifat Allah, dia tidak akan menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah tempat menyembahnya dan memintanya, memohon, bukan kepada dukun, bukan kepada orang lain. Yang kedua yaitu menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Intinya dia tidak akan merasa sombong karena hanya Allah lah yang maha berkuasa. Apa yang disombongkan di dunia ini, hanya Allah yang layak untuk bersifat seperti itu. Tapi Allah tidak sombong. Yang terakhir yaitu taat beribadah dan selalu mensyukuri nikmat Allah. Jadi apapun yang kita dapat harus disyukuri, dinikmati.
Dan di sini identifikasi sifat-sifat Allah. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu ada satu wujud. Yang kedua sifat salbiyah, di sini ada yaitu yang salfiyah di sini yaitu kidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyat. Jadi jumlahnya ada 5. Yang ketiga sifat ma'ani yaitu ada 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Dan yang terakhir yaitu maknawiyah yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron dan mutakaliman. Jadi di sini sama ada 7. Apa yang dinamakan dengan sifat nafsiyah itu yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah. Sifat ma'ani adalah sifat yang dapat diyakini atau diyakinkan melalui panca indera. Dan yang terakhir sifat maknawiyah yaitu sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Di antara bukti-bukti kebenaran sifat-sifat Allah yang pertama wujud. Buktinya dengan adanya alam pasti ada yang membuat yaitu Allah. Yang kedua kidam, adanya ciptaan pasti ada terlebih dahulu yang menciptakan. Baqo, semua benda dunia pasti rusak tapi Allah maha kekal. Mukhalafatul lil hawadisi, pencipta pasti berbeda dengan hasil ciptaannya. Qiyamuhu binafsihi, Allah tidak butuh manusia ataupun apapun. Wahdaniyat, tidak mungkin ada 2 sopir dalam satu mobil. Jadi Allah itu esa. Kudrat, kekuasaan Allah tidak terbatas. Iradat, kehendak Allah tidak terbendung. Ilmu, pengetahuan Allah tidak terbatas. Hayat, semua makhluk pasti mati. Allah lah yang maha hidup. Sama, Allah maha mendengar tanpa batas dan jarak. Basor, Allah maha melihat tanpa batas dan jarak. Kalam, adanya Al-Quran, bukti Allah maha berfirman. Qadiron, Allah maha kuasa melebihi kekuasaan makhluknya. Muridan, kehendak Allah tidak ada yang dapat menghalangi. Aliman, Allah maha mengetahui segala hal tanpa terkecuali. Hayyan, Allah maha hidup dan akan tetap hidup, kehidupan Allah tak terbatas. Sami'an, Allah maha mendengar segalanya tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Basiron, Allah maha melihat segala yang nampak dan rahasia. Mutakaliman, Allah maha berfirman. Al-Quran bukti firman Allah. Jadi dapat disimpulkan di sini macam-macam sifat Allah itu ada 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib Allah yaitu sifat yang pasti layak bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang pasti tidak ada atau tidak layak bagi Allah. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah. Dan di sini identifikasi sifat-sifat Allah yaitu ada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.